Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Umi Meroh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang prestasi, lupa, ingatan, kejenuhan, dan kesulitan belajar. Yuk tonton sampai akhir supaya kalian dapat gambarannya lengkap. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pengertian prestasi. Prestasi adalah hasil dari usaha yang dicapai seseorang, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Ini bisa berupa pencapaian nilai, keterampilan, penghargaan, atau kontribusi positif yang diperoleh melalui kerja keras dan dedikasi. Contohnya adalah ada juara kelas, juara lomba olahraga atau seni, pengembangan produk inovatif, dan kepemimpinan organisasi. Oke, next di sini ada pengertian lupa. Lupa atau yang disebut dengan forgetting adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Menurut Gulo dan Reber, mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dengan demikian, lupa bukanlah peristiwa hilangnya item informasi dan pengetahuan dari akal kita. Contoh, seorang mahasiswa yang menyontek saat UAS karena kesulitan mengungkapkan materi suatu mata kuliah yang pernah dijelaskan oleh dosen. Hal tersebut dapat dikatakan mahasiswa tersebut menyontek karena lupa. Next, ada faktor yang menyebabkan lupa. Yang pertama ada proactive interference atau gangguan proaktif. Gangguan ini terjadi jika seorang siswa mempelajari sebuah materi pelajaran yang sangat mirip dengan materi pelajaran yang telah dikuasainya dalam waktu yang relatif pendek. Dalam keadaan demikian, materi pelajaran yang baru sulit untuk diingat dengan sangat mudah untuk dilupakan. Yang kedua ada retroactive interference. Gangguan ini terjadi jika materi pelajaran baru membawa konflik dan gangguan terhadap pemanggilan kembali materi pelajaran yang telah lebih dahulu tersimpan dalam subsistem akal permanennya siswa tersebut. Dalam hal ini, materi pelajaran lama akan sangat sulit diingat dan diproduksi kembali. Yang ketiga ada lupa dapat terjadi karena perbedaan situasi lingkungan antara waktu belajar dan waktu mengingat kembali item tersebut. Yang keempat ada lupa dapat terjadi karena adanya perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Yang kelima adalah menurut law of Desas, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasainya tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Yang keenam adalah ada lupa dapat terjadi karena perubahan urat syaraf otak. Next ada kiat mengurangi lupa dalam belajar. Kiat terbaik untuk mengurangi lupa adalah dengan cara meningkatkan daya ingat akal siswa. Di antaranya yaitu ada dua. Yang pertama ada overlearning atau belajar lebih, yaitu belajar dengan melebihi batas penguasaan atas materi pelajaran tertentu. Upaya ini dapat dilakukan dengan belajar lebih daripada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sehingga dapat memperkuat penyimpanan terhadap materi pelajaran yang dipelajari. Yang kedua ada extra study time atau tambahan jam pelajaran, yaitu upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi aktivitas belajar sehingga dapat memperkuat terhadap materi yang dipelajari. Next ada pengertian ingatan berdasarkan arti katanya ada yang merupakan kemampuan melakukan sesuatu atau tindakan dan ingat. Next ada definisi jenuh. Secara harfiah arti jenuh ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun selain itu. Nah, selanjutnya ada pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana anak dengan kemampuan. Nah, dari materi yang telah saya jelaskan dari awal sampai akhir, saya menyimpulkan, jadi lupa